Malam itu, saya memutuskan untuk pergi ke hutan di pinggir desa yang terkenal dengan berbagai kisah misterinya. Hutan itu, kata orang-orang, dihuni oleh roh-roh penasaran dan makhluk gaib yang tak terlihat. Namun, rasa penasaran saya mengalahkan rasa takut. Saya membawa senter dan ponsel dengan baterai penuh, bertekad membuktikan bahwa semua itu hanya mitos belaka. Memasuki hutan, suasana langsung berubah. Suara binatang malam terdengar jelas, tetapi anehnya, tidak ada hembusan angin sedikit pun. Jalan setapak yang biasanya digunakan oleh penduduk desa terlihat samar-samar di bawah sinar bulan. Saya terus berjalan, berusaha tetap tenang meski perasaan was-was mulai merayap. Tiba-tiba, saya mendengar langkah kaki lain di belakang saya. Saya berhenti sejenak, menoleh, tetapi tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang memeluk pepohonan. Mungkin hanya imajinasi, pikir saya, dan melanjutkan perjalanan. Namun, langkah-langkah itu semakin mendekat. Kali ini, saya merasakan getaran di tanah, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan berat mendekat. Saya mempercepat langkah, tetapi langkah itu tetap mengikuti, semakin cepat dan semakin keras. Jantung saya berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi dahi. Dengan keberanian yang tersisa, saya menyorotkan senter ke belakang, berharap menemukan jawabannya. Senter saya menangkap sosok bayangan besar, tinggi dan kurus, dengan mata merah menyala menatap saya. Saya terkejut. Senter saya jatuh ke tanah, dan bayangan itu menghilang seketika. Saya mengambil senter dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan diri. Itu pasti hanya bayangan pohon, kata saya pada diri sendiri, berusaha meyakinkan. Saya terus berjalan, mencoba mengabaikan suara-suara aneh dan bayangan yang tampak bergerak di sudut mata. Saya sadar bahwa saya sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Kembali sekarang mungkin lebih berbahaya karena saya bisa tersesat. Saya memutuskan untuk mencari tempat terbuka dan menenangkan diri sejenak. Setelah beberapa menit berjalan, saya menemukan sebuah bangunan tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Pintu kayunya setengah terbuka, berderi tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Saya memutuskan untuk masuk, berharap bisa menemukan petunjuk atau tempat berlindung untuk sementara. Di dalam bangunan itu, bau apek dan debu menyengat hidung. Saya menyorotkan senter ke sekeliling, menemukan bekas-bekas furnitur tua dan beberapa lukisan yang hampir tak terlihat bentuknya karena lapisan debu tebal. Saya melihat sebuah buku besar di atas meja. Penasaran, saya membuka buku itu, dan halaman-halaman penuh dengan tulisan tangan yang aneh dan gambar-gambar yang tidak bisa saya mengerti. Saat sedang membolak-balik halaman, saya mendengar suara langkah kaki lagi, kali ini di dalam rumah. Jantung saya berdetak lebih cepat. Saya bersembunyi di balik salah satu furnitur, mencoba menahan napas. Langkah itu semakin dekat, dan kemudian saya mendengar suara pintu yang tertutup keras. Tiba-tiba, ponsel saya berdering. Layar menampilkan nomor tak dikenal. Dengan gemetar, saya mengangkatnya. Tinggalkan tempat itu sekarang juga. Suara berat di seberang sana memperingatkan. Sebelum saya bisa menjawab, sambungan terputus. Saya merasa semakin cemas, tetapi keberanian dan rasa penasaran masih lebih kuat. Saya keluar dari tempat persembunyian, mencoba mencari jalan keluar. Namun, yang saya temukan malah sebuah cermin besar dengan bingkai emas. Saat saya menatap cermin itu, bayangan saya sendiri perlahan berubah. Wajah saya tampak pucat, dengan mata merah menyala seperti sosok yang saya lihat sebelumnya. Ketika saya mencoba menjauh, cermin itu memancarkan cahaya terang, menarik saya masuk. Saya berusaha melawan, tetapi kekuatannya terlalu besar. Dunia di sekitar saya berputar, dan tiba-tiba saya berada di tempat yang sangat berbeda. Saya berada di hutan yang sama,
Tetapi semuanya tampak lebih gelap dan menakutkan. Pohon-pohon terlihat lebih besar dan menyeramkan. Saya mencoba menggunakan senter saya, tetapi tidak ada yang berubah. Suara bisikan terdengar dari segala arah, membuat bulu kuduk saya berdiri. Saat berjalan, saya menemukan jejak kaki besar di tanah, jauh lebih besar dari manusia. Saya mengikuti jejak itu, meski hati kecil saya menjerit untuk berbalik. Jejak itu membawa saya ke sebuah gua yang gelap dan dalam. Di dalam gua, saya melihat cahaya kecil berkedip-kedip. Dengan penuh kehati-hatian, saya masuk ke dalam gua tersebut. Di ujung gua, saya menemukan sebuah altar kuno dengan lilin yang menyala. Di atas altar itu, ada sebuah buku besar yang tampak sangat kuno. Saya membuka buku itu, dan halaman pertama membuat saya terkejut. Di sana tertulis, "Selamat datang di duniamu yang baru." Saat itu juga, saya mendengar langkah kaki mendekat lagi, lebih keras dan lebih jelas. Saya mencoba bersembunyi, tetapi terlambat. Sosok besar dengan mata merah menyala muncul di hadapan saya. "Kau tak akan pernah bisa keluar dari sini," katanya dengan suara menggelegar. Saya berusaha melawan, tetapi kekuatannya terlalu besar. Sosok itu meraih saya, dan dunia seketika menjadi gelap. Saat saya terbangun, saya kembali berada di pintu masuk hutan, seolah-olah semua hanya mimpi. Namun, rasa dingin dan ketakutan masih terasa nyata. Saya berlari keluar dari hutan, berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah kembali. Namun, setiap kali saya melihat cermin, bayangan mata merah itu selalu mengingatkan saya pada malam itu. Saya sadar bahwa meskipun saya telah keluar dari hutan, hutan itu tidak akan pernah benar-benar meninggalkan saya.